Swastiastu. Hari ini aku akan mengajarkan tentang materi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, yang pertama pangkat nol. Anda masih ingat terkait dengan bilangan berpangkat, yaitu penjumlahan, perkalian dan pembagian? Ya, aku mau Nah, kalau masih, coba mari kita ulang, yaitu terkait dengan perkalian bilangan berpangkat. Sebagai contoh, nah, kalau diberikan contoh seperti itu, berapakah hasilnya? Nah, masih ingat bilangan pokok itu harus sama. Maka pangkat dari perpangkatan ini bisa dijumlahkan. Maka kalau kita hasilnya kita hitung 3 ditambah negatif 3 itu kan menjadi 2 berpangkat 0. Nah, berapa nilai dari 2 pangkat 0 itu? Maka hasilnya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, masih ingat dengan pembagian bilangan berpangkat? Contohnya saja 3 pangkat 3 dibagi oleh 3 pangkat 3. Maka ini secara matematisnya kalau masih kita bawa ke bilang berpangkat, pembagian bilang berpangkat, maka di sini kan menjadi 3 berpangkat 3 kurang 3, yang mana hasilnya 3 kurangi 3 itu adalah 0. Maka 3 pangkat 0 itu nilainya adalah 1 juga. Maka secara umum suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka itu hasilnya akan menjadi 1. Nah, inilah yang disebut dengan pangkat 0. Itu yang materi pertama hari ini Pak ingin jelaskan. Kita masuk ke materi kedua, itu pangkat negatif. Nah, untuk pangkat negatif kembali anak-anak ingatkan juga pada perkalian bilangan berpangkat dan pembagian bilangan berpangkat. Sebagai contoh yang pertama yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 berpangkat negatif 3. 3 berpangkat negatif 3. Maka ini kalau kita cari hasilnya, karena bilangan pokok sudah sama, pangkat kita bisa jumlahkan. Maka di sini akan menjadi 3 berpangkat negatif 1. Nah, kalau kita hitung 3 pangkat negatif 1 itu rasanya kita sulit. Maka ini bisa diubah, anak-anak, ini menjadi berpangkat positif. Nah, seperti itu perubahannya. Maka kalau kita hitung 3 pangkat 1 itu nilainya adalah 3. Maka inilah hasilnya dari yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ingat dengan pembagian? Nah, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 6. Maka ini secara bilangan berpangkat pembagian kita cari, ini menjadi kurang karena bilangan pokoknya sudah sama. Maka ini menjadi 3 berpangkat negatif 1. Maka ini pun kan rasanya kita sulit kita menghitung berapa 3 pangkat negatif 1, tapi ini bisa disederhanakan dengan cara 1 per 3 pangkat 1. Maka hasilnya adalah sepertiga. Nah, secara umum untuk pangkat negatif, suatu bilangan berpangkat negatif n ini bisa diselesaikan dengan cara 1 per a pangkat n. Nah, itulah pangkat negatif materi yang kedua. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar. Jadi tidak semua bilangan yang ditulis dalam akar itu namanya bentuk akar. Sebagai contoh saja, akar 4. Ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Kenapa bukan? Karena ya ada hasilnya yaitu 2. Tapi kalau saya contohkan akar 2, nah inilah contoh dari bentuk akar. Inilah namanya bentuk akar. Nah, kalau kita cari akar 2 itu, kita pakai kalkulator, mungkin kita dapat 1,5
2 sekian gitu. Jadi inilah contoh dari bentuk akar. Jadi tidak semua bilangan yang ditulis dalam bentuk akar namanya bentuk akar. Contoh yang tidak bentuk akar lagi umpamanya akar 9, akar 16, akar 36 dan akar seterusnya. Jadi yang ada hasilnya itu namanya bukan bentuk akar itu. Nah, inilah contoh-contoh bentuk akar sebagai soal anak-anak sesuai dengan tugas yang Pak kasih. Maka salah satu contohnya adalah begini. Nah, akar 75 itu kita cari dulu dengan cara mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Jadi berapa kali berapa supaya dapat 75. Maka ini didapatkan cara 25 kali 3. Maka sesuai dengan konsep bentuk akar itu adalah seperti ini jadinya pecahannya. Maka ini didapat 5 akar 3. Inilah sederhana dari akar 75, yaitu 5 akar 3. Nah, akar-akar yang lain silahkan anak-anak pelajari lagi. Ini sesuaikan. Jadi konsepnya adalah satu bilangan itu kita bisa tahu hasil akarnya dan yang lain dalam bentuk akar. Nah, kapankah bentuk akar ini bisa dijumlahkan maupun bisa dikurangkan? Jadi apabila koefisien dari angka yang menyertai dari bentuk akar itu akarnya sama, baru bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Nah, contohnya seperti ini. 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Akar 2-nya yang sama gitu. Maka kita jumlahkan angka yang menyertai dari bentuk akar itu, maka didapat menjadi 8 akar 2. Begitu juga untuk pengurangan. Contohnya seperti ini. Maka ini didapat akar 5. Jadi asal akarnya sudah sama. Nah, namun kalau ada soal yang akarnya belum sama, anak ubah dulu, sederhanakan dia menjadi akar yang sama. Mungkin ini pertemuan yang Pak berikan untuk hari ini, minggu ini. Nanti untuk soal anak-anak bisa nanti lihat di halaman 46 sampai dengan 49. Mungkin itu saja hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.